adalah salah satu sahabat terdekat Rasulullah yang juga bagian dari as-sabiqunal awwalun atau golongan pertama yang memeluk Islam. Meski ia kehilangan penglihatannya sejak kecil, namun tidak mengurangi ketaatannya dalam memenuhi perintah Allah Ta'ala. Tak hanya itu, Abdullah bin Ummi Maktum juga dipercaya Rasulullah SAW untuk menjadi muazin bersama Bilal bin Rabah. Abdullah bin Ummi Maktum menjadi muazin di waktu subuh, sedang Bilal bin Rabah di waktu tahajud. Dan kita nanti semua tahu bahwa Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang menjadi salah satu muazin, tukang azannya Nabi SAW. Dan jangan dibayangkan seperti kita membayangkan hari ini bahwa seorang muazin itu hanya seorang pengurus masjid, gitu ya. Muazin itu di dalam Islam memiliki peringkat yang sangat tinggi sekali. Tinggi sekali peringkatnya, dan bahkan dapatkan keutamaan di sisi Allah nanti di akhirat. Bahkan para ahli ilmu sampai harus membandingkan, mereka berdiskusi para ahli ilmu. Sampai begini dialognya, mana yang lebih mulia, muazin atau imam dalam sholat. Bayangkan sampai dibandingkan seperti itu betapa tingginya muazin. Hari ini kita tidak menganggap seorang muazin. Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu adalah muazin bersama Bilal radhiyallahu anhu, bergantian berazannya. Karena Abdullah bin Ummi Maktum buta, maka kalau dia harus azan subuh umpamanya, maka dia akan dikabari oleh para sahabat yang lain, asbahta asbahta. Ditepuk pundaknya dikatakan asbahta asbahta, sudah masuk waktu pagi, artinya kamu harus azan subuh. Maka beliau akan azan. Keistimewaan lain yang dimiliki Abdullah bin Ummi Maktum adalah Allah Ta'ala menjadi saksi bahwa Abdullah bin Ummi Maktum mencintai Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapat teguran dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala lantaran mengedepankan para pembesar Quraisy daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Bukan karena tidak menghormati Abdullah bin Ummi Maktum, melainkan pada saat itu Rasulullah SAW sedang berdialog dengan para pembesar Quraisy dengan harapan agar mereka memeluk Islam. Namun Abdullah bin Ummi Maktum menghampiri Rasulullah SAW dan minta dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Al-Quran Karim menggambarkan bahwa bagaimana Rasulullah SAW bahkan ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang sumber atau faktor awalnya adalah masalah interaksi dengan sahabat Nabi yang tidak bisa melihat, yang buta. Dan peristiwanya dalam sejarah bisa kita baca bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu beliau sebenarnya sedang berdakwah kepada para pembesar di kalangan Quraisy. Dalam dakwahnya itu Nabi sedang mendakwahi mereka. Tiba-tiba datanglah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu yang memang buta. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di hadapannya, tidak bisa melihat. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bacakan ayat pada saya. Dia tidak tahu Nabi sedang sibuk dengan para pembesar itu. Maka Nabi SAW dalam keadaan seperti itu, Nabi tidak nyaman dengan kehadiran Abdullah bin Ummi Maktum yang memotong pembahasan Nabi dengan para pembesar Quraisy itu. Maka momentum itu, bahkan sudah seperti itu, bahkan sepenting itu, Nabi sedang berdakwah. Tapi itu pun ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena betapa pentingnya mereka. Bahkan walau dia tidak bisa melihat, dia buta, tetapi dia adalah orang yang beriman, maka lebih tinggi lagi derajatnya, maka harus mendapat perhatian.